ternyata bahwa makanan itu sebagai apa ya? Kayak kalau menurut gue ya, ini pandangan pribadi gue. Kayak lu makanan itu jadi kayak semacam lambang perdamaian gitu. Listen, 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 listen. Oke, halo Healthy People semuanya. Balik lagi sama kita di sini di masa liburan panjang. Nah, kali ini kita lagi mencoba sesuatu yang berbeda ya. Sorry ya guys, jadi gue memang ada di luar, makanya pakai masker. Ya, jadi tetap jaga protokol kesehatan kalau misalnya kalian keluar. Oke, hari ini di masa liburan panjang ini, kira-kira kita bakal ngomongin apa nih? Oh, ada yang kepikiran nih, hari ini kita mau ngobrolin apa? Karena tempatnya lagi di fast food, jangannya kita ngobrolin fast foodnya, Andrew. Wow, ini makanan kesukaan Andrew nih sebenarnya nih. Udah ada warnanya merah, terus kuning. Udah ada clue-nya, Andrew ya. Clue-nya udah jelas banget. Udah ada clue-nya. Ini pokoknya nggak healthy ya, nggak sesuai dengan audiens kita kan. Healthy people beda banget. Bener, ini udah kelihatan banget clue-nya. Oh, bener. Siapa tahu kan nanti abis ini si merah kuning ini bisa ngendorse kita, who knows ya. Siapa tahu. Hai manajer merah kuning mungkin. Belum ada iklan yang ngiklanin diri sendiri gitu ya. Kreatif banget. Gitu. Oh, gimana ya? Kita nggak lagi ngomongin makanan nih. Ya. Kita hari ini nggak ngomongin makanan dulu, tapi pasti nanti kita akan ngomongin tentang makanan lagi. Yes. Ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang spesial di long weekend ya. Kalau kita bisa bilang tuh ini agak long holiday ya. Dan kayaknya setiap tahun liburan ini tuh selalu ditunggu-tunggu sama seluruh rakyat Indonesia. Karena di mana lagi lu dapat liburan panjang ya. Guys. Oke. Di masa liburan panjang ini apa aja sih yang kita rayain? Nah, ini yang menarik nih. Ya, di tahun ini kita ngerayain 2 hari besar di hari yang sama, di tanggal yang sama. Yes, bener banget. Truly ya. Seumur hidup gue, dari ya gue sih baru hidup 17 tahun nih ya gitu ya. Mungkin kan Kopal sama Andrew ya jauh lah ya di atas gue gitu kan. Selama 17 tahun. Karena kita di lantai 2. Enggak, Andrew, memang ini kita karena jauh. Ini raya di mana lu perlu bertobat, dan lu bikin dosa baru. Enggak, Andrew, emang karena kita jauh, Andrew, di atas Sasa. Karena kan kita di lantai 2, Sasa di lantai dasar. Iya sih, gue lantai 2 sih. Ya, gue di lantai 1 sih di sini. Iya benar. Yeah. Okay. Jadi kita ada merayakan 2 hari besar seumur hidup gue. Nggak pernah ini terjadi. Maksudnya ya dua hari raya besar yang sama-sama apa ya, besar gimana ya, bener-bener gede loh, soalnya umatnya banyak banget, apalagi di Indonesia cuy gitu. Dan ini luar biasa banget bisa jatuh di hari yang sama, tanggal yang sama gitu. Mungkin ada mungkin pas ya mungkin 50 atau 100 tahun ke belakang mungkin pernah terjadi juga mungkin ya, I don't know juga gitu. Tapi selama gue hidup ini pengalaman pertama yang menurut gue unik gitu ya. Kenapa gue bilang unik? Karena itu menunjukkan betapa besarnya toleransi, betapa beragamnya budaya kita di Indonesia. Ini menurut gue luar biasa banget gitu. Gue nggak tahu sih, Andrew sama Kopal tuh punya pengalaman maksudnya yang kemarin terjadi gitu ya, dimana kita lebaran dengan kenaikan Isa Al-Masih ya, itu terjadi bersamaan. Yes. Well, gue nggak tahu, tapi gue punya pengalaman menarik ketika gue mengalami ini dan gue merasa, gila ya, beruntung banget gue tinggal di negara yang luar biasa kayak gini gitu. Kira-kira menurut kalian apa yang terjadi pada saat kemarin sama gue? Coba tebak. Kalau bener gue kasih kopi lah. Terjadi sama lu kemarin, lu tidur nyenyak banget, terus sekarang bangun kesiangan, lupa mandi. Mungkin terjadi karena ini long holiday, itu mungkin terjadi. Tapi sorry Indro, gue nggak malas mandi kayak lu. Gitu. Tenang. Gue nggak bilang malas, gue bilang lupa. Asal kalian tahu ya, Andrew itu paling susah loh kalau nih
buat mandi, Heeh. sama bangun pagi. Itu udah itu udah the biggest The biggest masalah utama, the threat. biggest problem. The biggest problem buat Akhir-akhir Andrew ini tuh. sudah mulai bisa nih gue bertobat gue. Masa? Mumpung I hari cannot raya believe pencitraan. Mumpung hari raya pencitraan. Oke. Jadi pengalaman gue ya kemarin itu ya apa namanya? Kan kita hidup bertetangga ya. Sila hidup bertetangga iyalah ya gitu ya. Jadi tetangga gue ini bawain banyak yang ada, bukan banyak sih, tapi ada beberapa yang nge-share ketupat lah ya. Gitu. Gue merasa bahwa lagi masa zaman pandemik gini mereka kayak ya meskipun ini pandemik tapi kita tetap berbagi loh. Gitu. Itu menurut gue yang satu yang amazing. Dan yang lebih amazingnya lagi tuh ada yang bisa bilang bahwa kan kita ngucapin ya, maksudnya gue mengucapkan ke teman-teman, rekan-rekan yang merayakan bahwa selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, ya, mohon maaf lahir batin. Mereka mengucapkan hal yang sama, tapi mereka juga ngomong selamat hari raya kenaikan Isa Al-Masih juga ya, gitu. Kita sama-sama merayakan hari besar. Dan menurut gue kayak mungkin hal simple, tapi buat gue terenyuh sih. Buat gue terenyuh karena gue melihat bahwa ternyata orang gue non-muslim, tapi mereka berbagi sama gue. Mereka mengucapkan selamat sama gue. Gue merasa bahwa, wow, gue beruntung sekali gue bisa tinggal di daerah yang toleransinya tinggi, gitu. Ya, ini biasanya kan kalau misalkan lu mengucapkan apa sama keluarga, ya wajar lah ya, gitu. Tapi kan kalau ini dari orang luar tuh, gue merasa kayak lebih istimewa, gitu. FYI, nyokap gue juga muslim. Nyokap gue juga seorang muslim, gitu. Jadi gue udah terbiasa, maksudnya tiap tahun yang ngucapin ke dia ya it doesn't matter. Tapi kalau Natal, Paskah, apapun itu ya nyokap juga balik ngucapin ke gue, gitu. Kan itu kan tapi kan itu nyokap gue, gitu, ibu gue, gitu. Ya itu adalah sesuatu hal yang menurut gue, ya wajar-wajar aja, gitu. Karena dia kan nyokap gue, gitu. Sekali lagi dia keluarga, gitu. Tapi kalau orang luar yang ngucapin, yang istilah kata ya tetangga, sahabat, teman, apalagi sampai berbagi juga di hari bahagianya mereka, menurut gue sih ini lo luar biasa. Dan I appreciate, gitu. Appreciate banget buat orang-orang yang bisa bertoleransi satu sama lain, apapun itu, gitu. Itu sih pengalaman gue yang menurut gue unik, simple sih, tapi buat gue touching, gitu. Oke. Nah, ini sama juga nih, Sa. Ini sama juga nih, Sa. Lu dulu atau gue, Pak? Ya, lu dulu deh kok. Lu dulu deh. Aduh, banyak fans nih gue nih. Banyak fans nih. Aduh, ya kalian gak usah memperebutkan aku lah, gitu loh. Ini feedback aku tuh bukan fans. Enggak, sebenarnya gue sama Andrew pengen perebutan yang di belakang tuh. Oh iya. Oh, yang ini. Ya, itu. Ruangan ini. Pengen merosot. Lu pengen main di situ kan? Iya. Lu pengen main di situ kan? Betul, itu berebutan sama Andrew situ tuh. Oke, jadi gue juga ngerasain hal yang sama. Jadi pada saat kemarin itu memang karena kan ya kan kita juga hidup bertetangga kan, pasti kan banyak lah ya yang dari ras yang lain, suku yang lain, agama yang lain gitu. Cuma pada saat kemarin itu ya sama seperti Sasa gitu. Jadi ada tetangga yang muslim yang ke tempat gua, dia kasih ketupat gitu kan. Terus juga berhubung kemarin juga lagi masak, jadi ya udah tukeran makanan gitu loh, sekarang tukeran makanan gitu. Iya. Ya, dan benar gitu. Dan dia juga pertama gue ngucapin sih, jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, gue bilang gitu. Nah terus dia juga bilang ya selamat hari kenaikan juga, dia bilang gitu. Nah itu di situ ya menurut gue itu baik ya, sangat baik ya. Nyata toleransi beragama di negara ini juga masih tinggi gitu loh. Dan nggak cuma satu loh, nggak cuma satu orang, hampir iya benar. 3 orang yang datang. Dan kita tukeran makanan, kita tukeran makanan gitu loh. Mereka bawain ketupat, bawain opor gitu kan. Satu lagi lupa deh apa ya, satu lagi tuh
Rendang. Ya, enggak, bukan rendang. Empal. Semur. Oh, Sorry, semur ya. Ya, semur. Nah, tuh jadi tukeran deh tuh. Nah, mereka bawain itu, ya gue kasih mereka juga makanan juga kan. Itu kayak nasi goreng, ya kan, kayak ya pokoknya makan makanan yang memang waktu itu lagi masak. Lagi dimasak. Tuh, jadi kita tukeran, kita sharing. Nasi gorengnya Kang Asep. Nah, itu sampai sekarang belum ketemu. Coba di Cikarang ada nggak? Gue cari Kang Asep. Aduh. Gokil. Tapi bener ya, maksudnya apapun yang kita omongin di sini selalu ujung-ujungnya balik-baliknya ujung-ujungnya makanan lagi. Karena ya udah ketahuan lah ya, kita bertiga tuh suka makan. Setuju. Tapi membuktikan satu hal lagi. Ternyata bahwa makanan itu sebagai apa ya? Kayak kalau menurut gue ya, ini pandangan pribadi gue. Kayak lu makanan itu jadi kayak semacam lambang perdamaian gitu. Kayak penambang perdamaian dan apa ya, toleransi gitu. Toleransi. Contoh kecil deh. Kalau misalnya ya gini, kayak hari Valentine deh. Hari Valentine kan orang biasa identik dengan coklat gitu. Lo ngasih coklat, ya kan? Gitu. Di situ coklat, ada makanan gitu. Terus hari Lebaran identik dengan ketupat ya. Betul. Identik banget dengan ketupat. Betul. Hari Raya Imlek identik dengan kue keranjang. Iya kan? Betul. Ya. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak Lebaran juga ada angpau ya cuy. Betul. Nah, kayak setiap hari raya nyadar gak sih selalu ada kayak selalu deh ada makanan yang khas di hari raya tersebut. Iya kan ya? Jadi seolah-olah kayak gue merasa kayak makanan itu jadi kayak lambang toleransi yang tinggi gitu. Betul. Oke, kalau Andrew gimana? Termasuk gue sih. Nah, gue ada 2 nih feedback. Pertama, yang tadi bukan FYI, itu FYI. Ya. Gak penting. Yang kedua, kayaknya gue doang deh. Kalau lu pada kan mungkin ngerasain ya tukeran ucapan, terus tukeran makanan bahkan gitu kan. Gue sih jujur nggak ngerasain ya. Cuman ya kalau gue kebetulan kan sama komunitas kemarin kan. Nah itu komunitas cosplay Spider-Man, kita kan bilangnya Spider-Verse Indonesia, ya kan? Itu kita sama-sama sih bikin video ngucapin Min Aidin, ya kan? Jadi gue sih ngerasainnya itu doang gitu, kayak kita komunitas dari orang sana orang sini, cuman sama-sama nyatu, kita ngerayain dan tukeran selamatan, dan di grup WhatsApp gue juga ada gitu kan, teman-teman ngerayain terus ngucapin dua-duanya gitu, ngucapin hari kerayakan Lebaran sama satu lagi kenaikan Isa Al-Masih. Nah, gue lanjut nih tentang kalau Lebaran kan udah jelas lah ya artinya apa gitu-gitu kan. Nah, gue tuh masih suka ketuker tentang kenaikan Isa Al-Masih sama Pentakosta. Nah, itu gue tuh suka lupa gitu kan. Tadi gue beneran gue nanya nyokap gitu kan. Ini misa maksudnya ibadat Pentakosta hari ini jam berapa gitu kan, misa online-nya. Terus nyokap gue iyain lagi gitu kan. Jadi gue pikir ini Pentakosta gitu. Nah, mungkin Suster Clara bisa jelasin ini bedanya apa biar gue tercerahkan kembali. Monggo. Oke, gue kasih lu sedikit pencerahan ya. Meskipun gue tidak selejit para pemuka-pemuka agama di luar sana. Walaupun di belakangnya cerah ya. Walaupun di belakangnya cerah banget tuh. cerah banget. Gitu. Kayaknya kok ini bisa lu kasih edit gitu. Jadi pas gue ngomong tuh ada sinar gitu di belakang. Gitu. Gue bilang makanya gue minta pencerahan karena di situ cerah. Oke. Jadi kalau tadi tapi ini kejadian jadi kan nih gue sekalian nemenin laki gue lagi kerja gitu kan, lagi kerja sama partner kerjanya lah ya. Tadi partner kerjanya juga tanya bedanya apa ya, kok kayaknya gue ketukar juga nih. Nah, jadi gue udah menjawab pertanyaan ini 2 kali hari ini.
Itu 2 kali ya, Sa? Ya 3 kali 2 lagi kali. dapat piring cantik. Itu ya Dari Kang Asep. dari Kang Asep. Bisa. Oke, jadi kalau misalnya gue cerita sedikit lah ya, kronologisnya, sejarahnya, cailah sejarah nih ya. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan, bisa mencerahkan sedikit dari Andrew dan mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin belum tahu gitu ya. Iya. Jadi Itu tujuannya. itu, oke. Kurang lebih 1 bulan lalu kita juga ngerayain yang namanya Paskah gitu ya. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu, kan kita juga hari ini kan juga kita lagi masa Lebaran juga nih ya. Lebaran itu kan diawali dengan lu berpuasa kurang lebih sebulan ya, 30 harian sebelum lu merayakan Lebaran. Lebaran itu ini mungkin buat teman-teman yang kalau gue salah coba ketik di komen ya. Setahu gue Lebaran itu kan Idul Fitri, artinya tuh kembali fitri, kembali suci gitu. Lu tuh menyucikan diri lu tuh berpuasa selama 30 hari kurang lebih supaya lu tuh bisa kasarnya tebus dosa lah ya gitu. Kita kembali lagi mengingat kembali bahwa dosa-dosa kita ini apa dan kita berusaha untuk memperbaiki diri gitu kan. Nah, di dunia Kristiani juga sama seperti itu, yaitu adanya tuh yang mirip dengan Lebaran itu adalah Paskah gitu. Sebenarnya sebelum Paskah itu kita ada sebut namanya kalau teman-teman Muslim akan nyebutnya masa puasa, ya kita nyebutnya masa prapaskah. Sebelum Paskah, di mana sebenarnya umat Kristiani itu juga punya pantang dan puasa gitu. Yang mungkin aturannya berbeda dengan teman-teman yang Muslim gitu. Ya. Nah, kita juga sebenarnya kurang lebih sekitar 30 harian, sebulanan lah ya. 30 sampai 35 hari kalau gue nggak salah ya gitu. Itu kita sebulanan itu kita juga pantang dan berpuasa. Biasanya kita melakukan itu tuh sebelum kita masa Paskah. Masa Paskah itu kan nyelipin dikit, Sa. Pantang dan puasa 40 hari. Oh iya, sorry, 40 hari. Sorry, terima kasih. Tuh, gue kasih koreksinya gitu. Sebenarnya gue mancing kok itu gitu. Yang gua Ternyata tahu. si Andrew ini ngetes. Itu yang gue tahu. Gitu. Gue tuh sebenarnya ngetes. Ternyata dia bisa gitu, mengingat gitu. Ya kurang lebih kita sama, kita juga punya masa pantang dan puasa. Nah, setelah kita berpantang dan berpuasa itu, kita kan merayakan kalau yang ditanggalin merah itu sebenarnya adalah hari Jumat Agung atau kematiannya Yesus Kristus atau kematiannya Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih, gitu kan? Ya, nah di wafat Isa Al-Masih itu memang kita mengingat kisah sengsaranya Yesus Kristus, gitu. Itu yang kita peringati. Nah, setelah 3 hari dia kan kebangkitannya, maksudnya setelah kematiannya, wafatnya, dia bangkit kan. Ya, itulah yang kita sebut sebagai Paskah. Itu kan yang kita ibarat kata, istilah kata nih, Kristus selamat dari maut, menebus dosa-dosa kita dan segala macam. Kembali lagi menjadi pribadi yang kembali lagi kayak ya fitrahnya lah gitu lah. Sama aja gitu, kayak kalau orang Lebaran lu abis berpantang, berpuasa, kembali lagi dia menjadi suci gitu. Sama kalau kita di Paskah, Yesus sudah tebus dosa-dosa kita kembali lagi juga. Itu kepercayaannya ya gitu. Ini nggak ada, gue bukan pemuka agama, gue bukan suster, pastor, nggak mungkin lah ya masa gue pastor gitu. Gue bukan pendeta, gue bukan apa. Jadi kalau misalkan kalian juga bisa searching lah informasinya, bukan mau ngajarin teman-teman. Ini sekedar informasi. Nah, kalian juga bisa searching kalau dulu Sasa itu pengen jadi suster. Itu ada artikelnya, guys. Siap. Itu kita bahas di podcast yang lain. Itu kita bahas di podcast yang lain. Ya. But that is true. That is true. Gue nggak deny. Di Sasa dulu pengen jadi suster kok. Beneran. Ada ceritanya. Nanti kita bikin podcast. Nanti kita bikin storyline dari Sasa. Itulah kenapa gue panggil dia tadi Suster Clara. Itu ada ceritanya ya. Behind the scene gitu. Itu ada behind the scene-nya lah. Ada behind the scene-nya lah. Nah, jadi setelah Yesus bangkit, ya dia kan ya masih menemani lah para muridnya nih. Masih menemani para muridnya yang masih ada gitu ya.
meninggalkan petuah-petuah, lalu muncullah setelah itu yang sekarang kita rayakan, yaitu hari kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Isa Al-Masih itu menunjukkan bahwa Yesus tuh sudah diangkat ke surga, kasarnya gitu. Nah, terus setelah Yesus sudah naik ke surga, nanti kita akan memperingati yang namanya Pentakosta. Pentakosta itu adalah turunnya Roh Kudus atas umatnya gitu ya. Nah, ini gue baru Jadi ibarat kata turunnya berkat ya. Karena kalau di Alkitab tuh dibilang Yesus tuh sebelum naik tuh, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sendirian, akan kuberikan bekal. Nah, bekalnya apa? Si Roh Kudus inilah. Nah, gitu. Ya nanti kalau mau baca ceritanya lengkap silahkan buka Alkitab masing-masing ya. Kitab gitu. ada, Alkitab juga ada. Jadi sekarang ada digital ya guys. Jadi nggak ada alasan untuk nggak tahu guys. Betul. Ya, dan gua nggak tahu. Begitu juga nih teman-teman yang setelah Lebaran, mereka setahu gue ya, ini correct me if I am wrong, karena gue sekali lagi bukan orang yang expert gitu. Setelah mereka teman-teman kita yang Muslim berlebaran, setahu gue sih ada masanya, terus habis itu ada Idul Adha kan, ya, kalau nggak salah ya sebulanan lagi kalau nggak salah tuh ada Idul Adha gitu ya. Setahu gue itu cara mereka untuk bersyukur, mengorbankan, kalau mereka tuh berterima kasih atas rahmat yang udah diberikan sama Yang Maha Kuasa, itu setahu gue gitu. Nah, nanti kalau gue kurang tepat ya tulis komen ya gitu. Secara gue bukan orang expert gitu. Ya. Tapi the point is ternyata kita punya banyak budaya, punya banyak culture, kebiasaan-kebiasaan yang menurut gue tuh sangat indah dan sangat beragam. Seperti yang tadi gue bilang juga pas di awal, kebetulan nyokap gue kan Muslim ya, gitu. Ya, jadi gue banyak nemenin dia juga nih untuk kayak kegiatan-kegiatan hari-hari besar untuk bantu dia. Dan kalau gue lagi, misalnya nyokap gue tinggalnya jauh banget ya, gitu. Tinggalnya bener-bener di luar lah gitu. Nah, jadi kalau misalkan gue lagi ketemu sama nyokap gitu ya, dan kalau gue pernah Lebaran tuh bareng sama nyokap. Jadi kalau dia lagi puasa, ya gue beneran bangunin dia untuk sahur gitu, siapin dia sahur, siapin dia untuk buka puasa gitu. Dan begitu juga karena biasanya Lebaran sama Paskah itu nggak terlalu beda jauh, maksudnya tanggalnya tuh nggak beda jauh. Dan coba deh dulu perhatiin deh, di tanggalan itu dia nggak terlalu beda jauh. Dan believe it or not, di hari gue ngerayain Paskah, 3 hari suci ya, dari Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Paskah, nyokap gue anterin gue ke dalam gereja. Nyokap gue. Jadi gue dengan berbagai macam budaya, latar belakang, segala macam, kita bisa kok, gue membuktikan bahwa toleransi itu memang nyata dan ada gitu. Bukan yang kayak media tuh terlalu banyak memblow up sesuatu yang jujur, banyak hoax-nya ya. Banyak hoax-nya loh. Gitu. Karena itu nggak terjadi, kalau misalkan, itu nggak ada terjadi di dalam keluarga gue gitu. Gue sama nyokap gue fine-fine aja gitu. Itu paling relate ya gitu. Dan pasti kita dikerja dengan berbagai macam orang, dan gue nggak ngerasain itu. Puji Tuhan ya. Alhamdulillah. Haleluya. Oke, itulah sedikit intermezzo. Nah, gue pengen nambahin nih guys tentang yang masih ada kaitan sama toleransi gitu kan. Jadi ini kejadian pas gue lagi pantang sama puasa kemarin kan, masa prapaskah. Nah, itu kan intinya kalau pantang itu lu pantang untuk biasanya makanan ya kan, untuk nggak makan sesuatu yang atau hal-hal yang lu suka banget lah. Hal-hal yang lu suka banget selama 40 hari gitu, dari Rabu Abu sampai Paskahnya gitu kan. Nah, gua udah jelas pantangan gua apa. Ini 2 pasti bisa nebak nih. Kalau Paul sama Sasa bisa tebak. Nonton. Ya, itu. Nonton. Enggak kok, bukan kok. Bukan nonton kok. Enggak, nonton gue bisa. Nonton tuh buat gue bukan hal yang bikin gue kecanduan dan sering. Nah tuh, si dokter tuh udah bisa nebak tuh, udah pasti. Iyalah. Apa, Sa? Tebakan lo apa, Sa?
Mie. Iya. Mie. Yakin. Ya benar banget guys. Jadi sebenarnya lebih luas lagi. Kalau gue mantangin diri gue mie, ya semua jenis mie sih lebih tepatnya. Jadi Indomie, semua mie instan, terus bakmi juga, kue tiaw juga gue suka banget gitu kan. Semua jenis mie. Sampai yang dari Itali juga ya, fettuccine, terus spaghetti, denger nih gue seneng. Cuman satu doang, bihun doang. Itu gue nggak gitu suka. Mie tek-tek Mie tek-tek juga pantang, tapi mie tek-tek gue jarang ketemu gerobaknya kok. Jadi sebenarnya itu nggak bisa masuk pantangan gitu kan. Karena kan kalau Indomie kan ketemunya setiap hari di lemari tinggal buka ya, ketemu. Iya. Di lemari lu ada. Kalau lu pengen lu bisa ke Alfa April atau Indo April gitu kan. Nah, ya yang kayak gitu-gitu kan semua selalu ada tuh gitu. Lu ya maksudnya gampang untuk ditemuin. Yes. Gitu. Jadi yang gampang diketemuin sama akses gitu. Itu yang harus dipantangin. Nah, kebetulan gue pilih itu. Dan selama 40 hari itu, ya biasalah, pasti ada godaan gitu kan. Di saat lu mau pantang pasti lebih banyak cobaannya gitu kan. Yang cobain itu, yang lebih parahnya yang nyobain itu adalah teman-teman gue gitu, yang gue tahu sih mereka itu sebenarnya cuma bercanda aja gitu loh. Mereka masak Indomie depan gue dong, ya kan? Terus dia diseruput gitu, yakin nggak mau gitu. Terus gue kayak, lo lihat aja nanti, gue bilang kan. Itu di tengah-tengah guys, di tengah-tengah gue lagi pantang, kira-kira udah 3 mingguan gitu loh, udah hampir kelar gitu kan. Iya, udah dikit lagi. Dan FYI guys, bukan FWI, bukan FYI atas asal. FYI, gue berhasil 40 hari itu. Sebenarnya cuman gagal sekali. Itu pun, oke, tepuk tangan dulu boleh. Makasih. Itu pun gagal sekali, kira-kira di seminggu pertama. Itu gara-gara nggak sengaja emak gue lagi pesen mie gitu kan. Terus gue lupa saat itu lagi pantang gitu. Ya anggaplah gagal sekali ya, sekali doang. Gitu. Gue sama sekali nggak makan Indomie dengan sengaja atau sejenis bami yang semua gue pantangin itu. Tapi emang bener. Lu pasti tergoda banget kan? Tergoda banget gitu kan. Gila men, udah malam-malam gitu, dingin gitu kan, terus ngobrol sama temen gitu kan, terus dia bikin dong, dia nyeduh, diseruput depan gua. Dan gak cuma satu orang, dan 2 orangan. Gitu. Cuman buat gua, ya toleransi aja gitu loh. Tapi dia kalau kata orang ya, dengan lu pantang tapi lu semakin digoda gitu. Kalau lu bisa tahan sama godaan itu, pahala lu makin besar cuy gitu. Iya. Gue sih pengen tapi masuk surga yang ngapain lu Sa. Sebenarnya kalau misalkan tadi temen lu Ndru masak mie instan itu nggak pakai bumbu, mungkin lu nggak akan tergoda. Oh iya. Iya benar sih. Sebenarnya yang bikin menggoda itu adalah bumbunya. Bau bumbunya. Betul. Benar. Dispesifikasi lagi kok, micinnya. Ya, gua anak micin ya kan. Micin ya, benar. Betul. Benar banget. Ya kan? Karena kalau misalnya cuma masak minyak doang, kita nggak bisa nyium. Itu orang masak apa kita nggak tahu. Tapi begitu udah dituang. Karena ada bumbunya. Karena bumbunya itu. Tuh. Nah, lanjut lagi ya. Jadi ya kalau gue sih mikirnya udah digodain kayak gitu kan. Even itu bercanda ataupun itu serius kalau amit-amit gitu kan. Gue tau itu bercanda. Kalaupun serius ya udah gitu, istilahnya gue yang puasa atau gue yang pantang gitu. Kenapa gue mesti ngerepotin orang lain? Kenapa mereka mesti nggak boleh makan hal-hal yang gue puasa pantangin di depan gue? Harusnya kan gitu. Nah, jadi toleransi kayak gitu ya guys. Kalau dari gue ya, toleransi gue tuh buat orang-orang kayak gitu. Iya. Kayaknya lu lagi sial aja sih waktu itu. Tapi gue juga pernah nih. Gue nggak sial, setiap kali gue puasa dan pantang pasti ada yang kayak begitu. Ada yang iseng. Tapi ya sih pastilah gitu. Nah, kan gue pernah bilang tuh, gue sempat pernah tinggal di Singapura gitu. Ya, Singapura itu kan mayoritas memang non-Muslim ya gitu. Tapi kan tapi kan tetap aja banyak orang Muslim juga di sana gitu. Yang lucunya adalah kalau pas waktu itu tuh misalnya kita satu komunitas gitu ya.
ada satu komunitas, rata-rata kita non-muslim gitu ya. Hanya ada satu orang di dalam komunitas kita yang saat itu muslim gitu ya. Nah, yang luar biasanya adalah ya ibarat gini, yang puasa cuma satu orang, ya, yang berbuka rame-rame. Jadi kita bikin bukber hanya buat dia gitu. Padahal cuma dia yang puasa sendirian gitu. Tapi kita kayak ya udah, kita berasa bahwa ya kita mau mau berbagi juga lah sama lu, mau sharing juga sama lu gitu, supaya salah kata, apalagi dia anak crowd itu, dia anak rantau, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jarang bisa pulang segala macam. Dan itu jadi menurut gue jadi itu salah satu bentuk toleransi yang lain juga ya gitu, kayak ternyata kita bisa loh ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Dan gue yakin banyak kok hal-hal yang toleransi yang sesederhana itu, simple, dan bisa kita lakukan sehari-hari gitu loh. Nah, menurut gue jangan kalah sama informasi hoax yang beredar gitu, karena kan hoax itu banyak. Terus ketika lu baca, Kopal kan pernah bilang tuh, kita lebih gampang menerima hal yang negatif daripada hal yang positif kan gitu. Terlanjur nih kita gara-gara baca hoax, oh ternyata orang-orang tuh kayak gitu ya pandangannya terhadap kita misalnya gitu ya. Jadi kan lu kemakan sama stigma dari si hoax itu kan gitu. Jadi lu ngerasanya bahwa oh, gue tinggal di daerah atau di negara yang gak toleran lah, gue tinggal di mana di sini yang ya istilah kata gue akan menerima banyak diskriminasi dan bla 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 gitulah ya. Gue sih bilang diskriminasi itu adalah oknum gitu ya. Jadi nggak bisa gimana ya, nggak bisa lu kayak oh ternyata kalau semua orang semua orang yang bermata tipis ya, jendelanya kecil itu misalnya pelit gitu, misalnya gitu ya kan, nggak bisa lu iniin gitu loh. Iya, benar. Makanya Nggak bisa lu ya, samaratakan semua lah gitu. makanya ya setuju banget sama pendapatnya Sasasi. Itulah. Dan menurut gue masyarakat kita harus sekali lagi makin pintar, makin banyak informasi yang bisa diakses, harusnya makin lebih pintar lagi untuk memilah informasi tersebut, dan kita bisa melakukan yang lebih baik gitu. Kita bisa membuat kayak gue klise sih, gue selalu berharap bahwa kita bisa hidup dengan berbagai macam perbedaan itu dengan damai. Sekali lagi ya, kita bisa menciptakan perdamaian. Cila, gila gue terlalu bijak banget ya teman-teman. Padahal ini masih siang ya. Kayak versi happy long weekend nih kayak gini nih. Tiba-tiba bijak. Gue lagi mikir, lu bilang bijak banget padahal masih siang. Emang bijak mesti malam-malam ya? Biasanya karena otak gue udah error, makin malam makin bener gitu. Kalau malam tuh agak lurus gitu. Kalau malam tuh kalau dibijak itu enak banget tuh, apalagi sebelum tidur tuh. Dipijat kok. Oh. Gak ada, dipijat bukan. Receh. Ya guys, jadi kita punya jokes bepek-bepek gitu ya, biar nggak begitu garing, padahal garing sih. Justru yang garing itu enak loh. Kerupuk kalau nggak garing nggak enak kan? Ya kan, kerupuk kalau nggak garing nggak enak. Crispy. Ya, itu bisa dipesan di tempatnya Sasa sekarang tuh kok, crispy itu. Abis itu coba tolong Sasa tarik satu orang untuk endorse. Ini sekedar sebelum ini ya guys ya, ini kan kita masih dalam rangka long weekend gitu ya. Gue sedikit mau berbagi informasi sebelum kita mau menutup ya, menutup yang episode kali ini. FYI, di tempat gue sekarang, gue rasa sih teman-teman udah tahu ya. Maksudnya ini gue lagi di mana, jelas-jelas ya, ada merah, ada kuning, ada huruf M di sini gitu ya. Tuh, gue perjelas lagi tuh. Nah, mereka itu lagi ngadain promo di holiday ini luar biasa banget gitu ya. Dan gue baru aja menikmati promonya. Jadi yang teman-teman kalau misalkan masih mau menikmati holiday dan mungkin sedikit kerinduan akan fast food, mungkin bisa datang dan menikmati promonya. Promonya ada di aplikasinya mereka.
silahkan cari ya di Play Store aplikasinya mereka lah ya. Gue nggak sebutin lagi, di situ belum di endorse nih gitu, cuman promonya banyak, serius dan worth it banget gitu Sa, ya. Musia tadi ngomong belum di endorse nih, ngomongnya kencengan, Sa. Oh iya, belum di endorse nih, jadi nggak bisa ngomong. Dia nggak biasa kode soalnya kok. Iya, tapi pokoknya worth it banget promonya. Luar biasa. Jadi kalau kalian yang masih mau nikmatin hiburan, dan gue yakin kayaknya fast food ini kan kayaknya memorable banget dari zaman kita kecil ya. Jadi mungkin bisa jadi salah satu option kalian juga, mau baik itu mau take away, delivery, atau apapun lah gitu ya. Oke, itu aja ya intermezzonya. Siapa tahu kan abis ini naik, si merah kuning ini melihat kayaknya bisa nih gitu ya. Lagi-lagi ya, kode banget. Oke, itu aja. I think itu sih. Jadi gue ngingetin sekali lagi buat teman-teman semua, siapapun dan apapun latar belakang kita, ya, kita pasti bisa membuat Indonesia ini jadi lebih indah dengan kita lebih banyak lagi menyebarkan toleransi. Gila. Aduh, hari ini episode bijak banget deh. Gila loh gue. Super sekali. Dimulai dari diri kita sendiri dulu. Ya. Hal yang paling simpel aja, mulai dari diri kita sendiri. Biarkan, kalau ada satu orang bijak pernah ngomong gini, lu tidak perlu mengatakan bahwa lu itu adalah orang baik. Biar sikap lu yang menentukan bahwa lu itu baik atau enggak. Gitu. Jadi ya lu nggak perlu koar-koar, I'm a good person. Tunjukin aja dengan sikap kalian. Gitu. Nah, itu Andrew banget tuh. Itu Andrew banget. Talk less, more action. Andrew ya? Oh iya. Tagline produk lain ya. Tagline produk lain aja tuh. Oh, apa mungkin tagline dari produk tersebut? Bisa lah. Gue kasih lah. Andrew kan cukup sporty ya dengan tagline itu kan. Uang saja. Tagline-nya gitu, guys. Oke. Itu sih guys, dan pastinya kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang pasti menarik dan masih hot ya. Nantikan di topik kita selanjutnya. Ya, jangan lupa di subscribe, komen, di like, dan juga nyalain bel notifikasinya supaya tahu kalau kapan kita ada video baru lagi. Ya, kalau kalian ada pengen jangan lupa di-share. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan mungkin bahas ini dong, ayo tulis di komen, kasih tahu kita, nanti kita bahas bareng-bareng. Atau mau podcast bareng kita, DM ya. Gila. Boleh. Itu Kang Asep, kita masih nunggu ya Kang Asep. Oke, itu aja guys. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. See you, healthy people.